Selamat siang rekan media. Pada siang hari ini, Senin 10 Juni 2024, kita melaksanakan sidang pemeriksaan saksi adecart yang dihadirkan para terdakwa. Namun pada hari ini ternyata yang bisa dihadirkan hanya saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Sedangkan yang dihadirkan Pak Kasdi Subagiono dan Pak Muhammad Hatta tidak ada, sehingga diberi kesempatan kembali untuk menghadirkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024. Kita melihat ada dua saksi adecart yang, atau dalam bahasa Indonesia saksi yang menguntungkan terdakwa Pak Yassin Limpo, yaitu Pak Malik dari Pemprov Sulawesi Selatan dan juga Pak Rafli dari mantan honor Kementan yang juga kader Nasdem. Dari keterangan kedua saksi adecart tersebut, kita melihat tidak ada sama sekali relevansinya dengan dakwaan. Karena apa yang dijelaskan oleh saksi-saksi adecart tersebut adalah terkait profil maupun perbuatan-perbuatan Pak Yassin Limpo pada saat beliau menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Sehingga bagi kami tidak perlu melakukan pendalaman lagi karena tidak terkait dengan dakwaan kami yang telah kita periksa di persidangan. Itu mengenai adecart. Kami juga mendengar info adanya permohonan saksi adecart yang diajukan Pak Yassin Limpo kepada Pak Presiden, begitu ya. Kita melihat sendiri Pak Jokowi, Pak Wapres, Pak Ma'ruf Amin, Pak Menko Airlangga Soeharto dan juga Pak Yusuf Kalla yang kami dengar. Namun melalui media juga kita bisa mengetahui adanya pernyataan-pernyataan dari juru bicara maupun staf khusus beliau-beliau yang pada intinya menyatakan bahwa tidak relevan Pak Presiden, Wapres, dan Menko-Menkonya untuk memberi keterangan yang meringankan kepada Pak Yassin Limpo. Artinya apa? Dapat kami tarik kesimpulan bahwa dengan sendirinya atau dengan otomatis apa yang disampaikan Pak Yassin Limpo bahwa apa yang dilakukan itu adalah berdasarkan instruksi Pak Presiden dan lain sebagainya di persidangan-persidangan sebelumnya, dengan sendirinya itu terbantahkan. Mengapa terbantahkan? Yang pertama dengan adanya pernyataan dari staf khusus maupun juru bicara Pak Presiden dan juga menteri-menteri, dan juga ketidakhadiran Pak Presiden, Wapres, dan lain sebagainya, menunjukkan memang apa yang disampaikan di persidangan sebagai materi pembelaan Pak Yassin Limpo dengan sendirinya terbantahkan bahwa apa yang dilakukan itu bukanlah seizin dari pimpinan di negara ini. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Artinya keterangan saksi pada hari ini nantinya tidak akan bisa meringankan pada saat agenda sidang berikutnya, ini tuntutan atau seperti apa? Baik, kalau sifatnya meringankan atau tidak itu kan nanti ada pertimbangan subjektif maupun objektif. Tetapi yang bisa kami sampaikan, apa yang mereka sampaikan itu tidak sama sekali membuktikan bahwa dakwaan kami tidak benar. Tetapi kalau masalah hal yang meringankan dan hal yang memberatkan nanti akan kita tuangkan di surat tuntutan, nanti bisa disimak pada saat kami membaca surat tuntutan, begitupun saat putusan yang dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Gitu ya. Mas Prior tadi melihat ada ya curhat begitu ke majelis hakim terkait dengan tidak ada saksi yang sebenarnya dari pihak Kementan mau untuk memberikan kesaksiannya. Iya, Kalau dari betul. pandangan JPU terkait ini. Baik, kita berbicara hukum acara ya. Jaksa penuntut umum sudah menghadirkan saksi-saksi yang punya relevansi untuk membuktikan perkara. Sedangkan sekarang adalah giliran dari penasihat hukum maupun Pak Yassin Limpo pribadi menghadirkan saksi-saksi yang bisa memberi keterangan meringankan bagi dirinya. Mengenai tidak adanya atau belum adanya yang hadir di persidangan, tentu itu beban ada pada teman-teman penasihat hukum maupun Pak Yassin Limpo sendiri. Bisa ditanyakan langsung mengapa tidak hadir, apakah memang ketidakhadirannya memang tidak ada relevansinya, ataukah memang justru tidak ada hal-hal yang bisa meringankan Pak Yassin Limpo sehingga orang-orang Kementan tersebut tidak berkenan hadir. Tentu nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Bagi kami, siapapun yang dihadirkan di persidangan sebagai saksi adecart, kami akan menanyakan fokus terkait dakwaan. Seperti itu kira-kira. Lalu kalau dari JPU untuk rencana menghadirkan ahli, apakah di Rabu besok atau seperti apa? Baik, kalau dari kami ahli sudah cukup kemarin mengenai hukum administrasi negara saja, sedangkan untuk ahli lainnya kami rasa tidak perlu, termasuk mengenai penjelasan barang bukti elektronik kan tidak ada yang dibantah oleh para saksi. Artinya bersesuaian dengan barang bukti dan juga sudah terlampir dalam berkas perkara. Sehingga bagi kami tidak perlu lagi untuk menghadirkan ahli-ahli tambahan. Kami sudah yakin dengan alat bukti yang kami hadirkan di persidangan dan dalam waktu dekat kami rasa akan memasuki tahap penuntutan. Kami sudah mulai menyiapkan surat tuntutan termasuk hal-hal yang bisa meringankan. Kita mengikuti perkembangan dalam penyidikan
barang-barang yang awalnya tidak diakui seperti mobil Innoventurer ya yang dibeli untuk anaknya yang bernama Tita, ternyata info dari penyidik sudah mulai dikembalikan. Begitupun mobil Alphard putih, ternyata itu Velfire putih sudah juga dikembalikan kepada KPK. Hal ini menjadi petunjuk juga bahwa sebenarnya memang hal tersebut akhirnya benar diakui meskipun belakangan. Kita menghargai kalau memang ada barang-barang yang sudah dibelikan akhirnya dikembalikan. Tetapi tentu itu tidak menghapus pidananya. Nanti kita hanya mempertimbangkan apakah menjadi hal yang meringankan atau tidak, nanti kita ikuti saja pada saat tuntutan gitu ya. Penegasan Mas, berarti semakin banyak barang yang mungkin dikembalikan dari pihak keluarga SYL ini akan menjadi pertimbangan juga, mungkin bisa untuk memperingankan hukuman atau seperti apa? Yang jelas nanti akan mengurangi pidana uang pengganti yang dinikmati. Katakanlah yang dinikmati sesuai dengan dakwaan terbukti 44 miliar, tentu uang pengganti yang dibebankan akan dikurangi dengan barang-barang yang sudah disita, baik itu mobil, rumah, dan sebagainya. Kalau untuk yang meringankan tentu tidak dapat kami sampaikan sekarang, nanti kita diikuti di surat tuntutan saja begitu. Soal perkembangan dakwaan untuk TPPU, Mas? TPPU karena belum P21 dari penyidik, kami belum menyiapkan surat dakwaannya. Nanti disimak saja ya, semoga bisa kontinu berkelanjutan, tidak jauh waktunya dengan tindak pidana korupsi yang saat ini. Begitu. Artinya ini bisa seiringan berjalan dengan kasus yang saat ini atau untuk sidangnya ya? Atau sidang ini selesai dulu baru Ya. TPPU? Tentu terpisah karena kita sudah melimpah lebih dahulu perkara yang TPK-nya ini. Nanti juga bisa diikuti apakah TPPU yang lanjutan itu juga ada TPK barunya. Nanti kita ikuti saja karena kan aset yang disita sudah cukup banyak ya. Ada di pemberitaan nilainya bisa lebih besar dari yang sudah didakwakan sekarang. Tentunya kita akan mencari lagi tindak pidana korupsi lainnya yang terjadi di lingkungan Kementan, yang mana itu juga dilakukan Pak Yassin Limpo maupun orang-orang Kementan lainnya. Saya rasa itu ya. Cukup ya. Bagaimana pada waktu kejadian keadaan negara ini, kemudian bagaimana suasana kerja pada waktu itu sehingga bisa diperoleh gambaran yang sebenarnya untuk bisa memastikan apakah di sini ada kesalahan atau tidak ada kesalahan. Jadi itu sebenarnya kita harap. Namun kami juga tetap menghormati bahwa itu adalah hak masing-masing orang yang kita panggil, yang kita harapkan hadir, mungkin tidak berkenan, ya kami tetap menghormati hak itu. Dalam perkara ini dugaan pemerasan dan gratifikasi, beberapa kali saya lihat Pak YSL dan kuasa hukum mencoba meresum hasil kinerja SYL selama jadi menteri. Apa yang coba disampaikan dari poin hasil kinerja Ya. SYL? Tentu kami ingin memberi gambaran bahwa kalau dari hasil kinerja ini positif atau ada prestasi ataukah tercapai seluruh target-target, baik target yang di atas maupun target untuk mengatasi keadaan pangan di Indonesia pada waktu itu, tentu kami ingin berkata bahwa apa yang menjadi masalah, kok bisa ada kejadian yang dituduhkan ini. Kalau ada prestasi, orang mengejar prestasi tentu butuh kinerja, butuh waktu, butuh optimalisasi segala sumber daya yang ada. Namun ternyata tiba-tiba ada kejadian seperti ini. Apa masih sempat orang yang sedang mengejar prestasi, sedang mengejar kinerja, masih sempat-sempatnya main-main kayak begitu atau tidak gitu. Ini untuk memberi gambaran sebenarnya bahwa yang dicapai jauh lebih banyak daripada apa yang dituduhkan yang belum tentu benar menurut kami. Oke Bang, ini masih tadi seputar pejabat tinggi negara. Tadi Presiden kan sudah memberikan statement dari sekretariatnya. Kemudian ada beberapa pihak yang Sudah memberikan itu antara lain ke beberapa menteri terkait dan Menko, itu sudah disampaikan dari minggu lalu. Namun bagaimana teknisnya internal dari masing-masing lembaga ini, dari kementerian, kami juga belum tahu ada di mana. Oke, berarti penegasan untuk minggu depan untuk saksi yang meringankan Insyaallah, ada mudah-mudahan. siapa yang akan dihadirkan? Mudah-mudahan kami harapkan selain dari yang kami panggil tentu akan kami kabarkan kemudian. Tapi kalau untuk sementara selain dari yang kami panggil, kami minta kesediaan untuk jadi saksi, ada satu ahli dan satu saksi adi charge lagi. Berarti untuk pejabat tinggi negara ini masih akan dicoba untuk dihadirkan nih Pak?
Mudah-mudahan Tuhan membuka hati. Oke Bang, satu tanggapan Iya. lagi soal barang yang dikembalikan oleh anak Pak SYL. Iya. Dindo kemarin ke KPK, 2 buah mobil begitu ya. Tanggapannya akan seperti apa? Apa kedepannya juga akan ada barang-barang lagi yang mungkin akan dikembalikan ke KPK? Kami hormati seluruh proses yang berlangsung baik oleh KPK maupun ini. Walaupun ada beberapa kami berbeda pendapat, namun dalam hal wewenang KPK kami menghormati setiap proses. Oke.